Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-18. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal bawli wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimati fa akhadha jaridatan ratbatan fa shaqqaha nisfaini fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan fa qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybisa. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda. Jadi kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Beliau lantas bersabda, dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Maksudnya disiksa kubur. Keduanya disiksa lantaran perkara yang mereka sangka bukan dosa besar, padahal dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidak bertabir ketika kencing atau tidak menjaga air kencingnya. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat berghibah. Lantas Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau menancapkan di masing-masing kubur tersebut satu belahan. Para sahabat pun heran dan bertanya, wahai Rasul, kenapa anda melakukan hal itu? Maka Rasul mengatakan, semoga ini bisa meringankan siksa yang menimpa keduanya selama kedua belah pelepah itu belum kering alias basah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dicantumkan oleh pengarang, dimasukkan dalam bab adab dalam istinja ataupun buang hajat, dari kalimat fakana la yastatiru minal bauli, di mana salah satu orang yang terkena azab kubur itu mereka tidak memelihara saat kencing, dengan tidak menabiri dirinya dari orang lain sehingga dikhawatirkan tertampak aurat, atau dalam riwayat dia tidak cebok, artinya habis kencing ya sudah. Mungkin bagi wanita agak risih ya, tapi bagi laki-laki yang mereka tidak paham hukumnya, biasa saja mereka kencing sudah, nggak pernah ada cebok gitu ya. Padahal ini dosa besar yang disangka dosa kecil.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan hadis ini. Hadis ini berbicara kepada kita tentang alam kubur. Hadis ini bicara tentang alam kubur, di mana salah satu keimanan yang wajib kita imani adalah kehidupan setelah kematian, alias alam barzah dan hari akhir. Karena manusia itu kan akan bermarhalah menjadi 4 alam. Pertama di alam rahim, kemudian setelah lahir masuk ke alam dunia, kemudian setelah meninggal masuk ke alam barzah, kemudian setelah kiamat baru masuk pada alam akhirat, alam yang mengekalkan setiap kita. Dari sini maka kita wajib beriman dengan kematian dan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada pertanggungjawaban pada setiap kita setelah kematian kita, seperti dalam hadis ini, maka orang yang berakal sudah sepantasnya mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Karena semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di antara keimanan kita kepada kematian adalah beriman dengan adanya azab kubur. Apakah kemudian azab kubur itu disebabkan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini saja? Tidak. Banyak penyebab seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Kita urut biar senang. Pertama, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan di dalam surah Ghafir ayat 46. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun dan orang-orang yang kufur dengan Nabi Musa dan ikut Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ghafir 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Kepada mereka akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan ini bagian azab kubur. Jadi azab kubur itu salah satunya dengan ditampakkan neraka siang dan malam, bahwa engkau akan masuk di situ, engkau akan masuk di situ. Dan itu yang terjadi dengan Fir'aun dan kaumnya. Makanya Allah mengatakan kepada mereka ditampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat maka akan dikatakan kepada mereka, masuklah wahai Fir'aun dan kaummu ke dalam azab yang sangat keras. Yang kedua, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haid li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu id ja'at bihi fakadat tulqihi fa idza akburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Faqala man ya'rifu ashab hadhil akburi. Faqala rajulun ana. Qala famata mata haula. Qala matu fil isyraq. Qala inna hadhil ummah tubtala fi kuburihim falawla alla
tudafinu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min. Thumma aqbala alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Rawahu Muslim. Ketika Nabi SAW lewat di salah satu dinding dari Bani Najjar dengan keledai yang ditumpanginya, sementara kami, kata Zaid, bersama beliau, tiba-tiba dia oleng, membuatnya terhempas, terlempar. Ternyata di sana ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang mengetahui kuburan orang-orang ini? Maka seseorang menjawab, saya wahai Rasul. Beliau bertanya, kapan mereka meninggal dunia? Dia menjawab, mereka mati dalam kesyirikan ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sungguh umat ini diuji dalam kuburnya. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan mayat, saya akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur seperti yang saya dengar hari ini. Kemudian beliau menghadap wajahnya kepada kami dan bersabda, berlindunglah kalian dari siksa neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika dia terjatuh dari unta karena untanya oleng, tiba-tiba ketika di tanah kok banyak kuburan di situ. Rasul bertanya, ini kuburan siapa? Kapan matinya? Maka para sahabat mengatakan itu kuburan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dulu, inilah kuburannya. Maka kata Rasulullah, beliau mengatakan, sungguh umat ini diuji dalam kuburannya. Kalaulah sekiranya kalian tidak saling menguburkan sesama kalian, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab mereka. Azab orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Menunjukkan bahwa kesyirikan itu salah satu penyebab datangnya azab kubur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nifak. Orang-orang yang memiliki sifat nifak, kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 101, wa mimman haulakum minal a'rab munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 101, di antara orang-orang Arab Badui itu yang di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami azab 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat sanu'adzibuhum marrataini. Mereka akan diazab 2 kali. Maksudnya adalah azab 2 kali itu, yang pertama azab dunia dan yang kedua azab di dalam kuburnya. Di mana menurut para ulama tafsir, seperti yang dikatakan oleh Qatadah dan Rabi ibn Anas rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud sanu'adzibuhum marrataini, azab yang pertama di dunia dan azab yang kedua dalam kuburnya. Berarti di sini kita tahu bahwa kemunafikan itu penyebab datangnya azab kubur. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang merubah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah haramkan, boleh jadi mengharamkan yang Allah halalkan, atau membuat-buat yang tidak dibuat Nabi, dan begitu seterusnya. Intinya merubah syariat. Ketika Nabi SAW bicara tentang sosok seorang laki-laki namanya Amr bin
Luhai Al-Khuzai, Amr ibnu Amir Al-Khuzai, atau dikenal dengan Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Itu dari kabilah Khuza'ah. Ketika perang melawan kabilahnya Nabi Ismail, Jurhum kalah. Akhirnya Mekah dan sekitarnya dikuasai Khuza'ah, dan suku Jurhum kembali ke Yaman. Setelah menang, suku Khuza'ah ini menguasai Arab. Nanti Khuza'ah juga tumbang karena terkalahkan oleh Quraisy. Nanti Quraisy yang berkuasa. Jadi ini sebelum Quraisy, ada kabilah Khuza'ah itu menguasai Arab. Dan sebelum Arab, suku Jurhum, suku Ismail, istri daripada Ismail alaihissalam. Jadi pemimpin Khuza'ah itu ada namanya Amr ibn Luhai. Dialah yang pertama kali membawa patung dari Syam, namanya Hubal, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Itulah patung pertama yang bertengger di Arab. Siapa yang menenggerkannya? Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Karena sebelumnya Mekah itu mereka semua ajarannya Ismail dan Ibrahim, artinya mentauhidkan Allah. Tapi setelah berlalunya jauh daripada zaman para nabi, apalagi kemudian kabilah Jurhum sendiri sudah terusir karena kalah dengan Khuza'ah, maka kesyirikan mulai menyebar. Lah yang pertama kali menyebar kesyirikan di jazirah Arab setelah Ibrahim adalah Amr ibn Luhai Al-Khuzai namanya. Nabi SAW pernah bermimpi tentang Amr ibn Luhai ini. Apa kata Rasul? Inni ra'aitu Amr ibn Amir Al-Khuzai yajurru qasbahu fin nari kana awal man sayyaba syawaib. Kata Rasul, saya melihat Amr ibn Luhai Al-Khuzai menyeret ususnya di neraka, terburai ususnya di neraka. Dia adalah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Dari sini syahidnya bahwa siapapun yang merubah agama Ibrahim maka terancam dengan azab kubur, karena Rasul melihat Amr ibn Luhai dalam kuburnya terburai ususnya dan terbakar. Maka jangan merubah-rubah syariat. Kemudian juga yang menyebabkan azab kubur adalah seseorang suka ghibah, menggunjing. Dan ini kerjanya ibu-ibu nih, ghibahnya. Ya, niatnya kumpul untuk arisannya 5 menit, ghibahnya 2 jam. Itu yang terjadi. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan hadis yang kita baca ini, jadi Rasul lewat di sebuah kuburan, kemudian Rasul mendengar dengan mukjizatnya orang yang dalam kubur itu disiksa. Kemudian Rasul mengatakan tidaklah keduanya disiksa dengan dosa yang mereka anggap bukan dosa besar. Rupanya dua-duanya dosa besar. Lah salah satunya adalah tidak bersih dari kencing atau tidak menutup tabir saat kencing, dan yang kedua adu domba dalam riwayat ghibah. Dalam riwayat bahwa orang yang disiksa, yang diletakkan pelepah kurma oleh Rasul di atas kuburannya itu dosanya karena ghibah. Dari sini kita tahu bahwa ghibah itu adalah penyebab datangnya azab kubur. Maka jangan suka ghibah. Kemudian yang selanjutnya al-kadzib, berbohong atau berdusta. Karena Nabi SAW dalam hadis Samurah bin Jundub yang panjang sekali hadis itu, Rasul kan diperlihatkan saat tidur tiba-tiba ada 2 malaikat kemudian membawa dia ke tempat di mana orang-orang sedang diazab kubur di situ. Lah salah satunya Nabi SAW melihat ada orang yang kemudian sedang diiris mulutnya sampai ke tengkuknya dengan pisau yang bengkok. Jadi pisau bengkok itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian diseret sampai tengkuknya sini. Kemudian setelah robek dari sini ke tengkuk, giliran sebelah kiri, kemudian dirobek. Ketika sebelah kiri robek, di sini sudah sembuh. Kemudian dirobek lagi, di sini sudah sembuh. Asli begitu saja. Ya. Jadi Nabi SAW bertanya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari,
Ada apa dengan orang itu? Kok seperti itu siksanya? Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam memberitahu tentang siksa orang itu. Kata dia, innahur rajul yagdu min baitihi fayakdzib al-kadzbata tablughul afaq. Seseorang yang keluar dari rumahnya membawa kedustaan dan kedustaannya melambung sampai ufuk. Apa maknanya kedustaan melambung sampai ufuk di sini? Maknanya kedustaannya itu yang korbannya itu bukan satu orang, tapi bisa ratusan bahkan ribuan orang karena kedustaannya menjadi korban dustanya dia. Di zaman dulu orang kalau menyebarkan gosip isu mungkin agak sulit, tapi di zaman sekarang kan sudah ada media ini. Kalau kita buat berita ditonton jutaan mungkin, karena semua orang pegang handphone, semua orang bisa mengakses. Makanya kemudian hadis ini baru kita pahami hari ini, bahwa yang dimaksud kedustaan sampai membumbung ke ufuk ya seperti ini. Kita buat dusta langsung dikonsumsi orang ramai begitu. Nah ini salah satu penyebab azab kubur. Naudzubillah. Kemudian juga salah satu penyebab azab kubur disebutkan juga riba. Itu terdapat masih dalam hadis Samurah bin Jundab juga, ketika Nabi SAW melihat atau diperlihatkan sungai yang berwarna merah atau sungai darah. Tiba-tiba di tengah itu ada orang berenang, tidak pernah ke pinggir, berenang di tengah saja. Coba bayangkan ibu, kalau berenang kelamaan kan bisa kram juga kaki itu, bisa habis juga oksigen kan, masih kelelep saja. Lah ada orang yang seperti disiksa tidak bisa ke pinggir, berenang terus. Kenapa mereka tidak mau ke pinggir? Sebab di pinggir itu sudah ada para malaikat dengan batu-batu di tangannya. Setiap dia ke pinggir maka mulutnya akan dibuka dan akan dijejelkan batu ke dalamnya, sehingga serba salah mereka. Mau ke pinggir salah, di tengah juga salah, kecapean. Makanya Nabi SAW kemudian bertanya, itu azab apa orang kayak gitu? Kok siksanya kayak gitu banget gitu ya? Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril mengatakan, fa innahu akilur riba, orang itu pemakan riba katanya. Naudzubillah. Ya, jadi riba itu salah satu mengundang azab kubur. Kemudian yang selanjutnya zina, dan itu masih dalam hadis Samurah bin Jundab tadi, di mana Nabi SAW diperlihatkan satu kuali besar. Kemudian di situ ada orang yang terpanggang dalam kuali itu, menjerit-jerit dan berteriak-teriak dengan suara yang sangat kencang kesakitan. Rupanya di dalamnya ada wanita dan laki-laki telanjang yang sedang digoreng. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa dosanya wahai Rasul orang itu? Maka Rasul mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berzina, laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Kemudian juga di antara yang menyebabkan azab kubur, orang-orang yang mereka pandai menyeru kebaikan tapi tidak pernah melaksanakan. Salat, dia sendiri tak salat. Puasalah, dia sendiri tak puasa. Kapan kau haji? Kau kaya pun tak haji. Jadi ada orang-orang itu yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan. Ngajak orang baik tapi dia tidak baik. Maka itu pun dijelaskan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, ra'aitu lailatal isra, ra'aitu lailatan usriyabi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqaridi min nar. Saat melakukan Isra Mi'raj, kata Rasul, saya melihat beberapa orang yang mulutnya dipotong-potong dengan gunting api. Jadi lidahnya itu keluar, kemudian dipotong-potong sama gunting api. Naudzubillah. Fakultu, aku katakan, kata Rasul, man haula ya Jibril, siapa mereka itu, apa dosanya? Maka Rasul SAW mengatakan, al khutaba'u min ummatik
Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yaslunal kitab afala ya'qilun. Kata Jibril, mereka adalah umatmu yang memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca Al-Quran. Apakah mereka tidak berfikir? Dari sini kita tahu bahwa orang yang hanya pandai menyuruh kebaikan tapi tidak pandai melakukan, padahal dia sanggup melakukan juga, maka terancam dengan azab kubur. Kemudian selanjutnya, dengan sengaja buka puasa di bulan Ramadan di siang hari. Dia sebenarnya sahur, kemudian dia puasa paginya, siang-siang dia ambil nasi dia makan. Bukan karena sakit, bukan karena safar, enggak, memang pengen makan aja, sengaja membatalkan. Maka yang seperti ini disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi mendengar bahwa ketika dia tertidur tiba-tiba ada dua orang yang mengapit dia kemudian dibawa ke sebuah gunung. Ketika di atas gunung, kata Nabi SAW, aku mendengar suara teriakan yang luar biasa kesakitannya yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Kemudian Rasul bersabda, bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa di siang bolong bulan Ramadan. Disiksa, sedang disiksa melolong suaranya. Kemudian juga al-ghulul, mencuri dan dari harta rampasan perang. Atau mungkin bahasa sekarang korupsi. Ya, korupsi di pemerintahan. Itu namanya al-ghulul namanya. Ghulul itu bukan hak dia diambil, tapi dia ambil, itulah disebut korupsi. Lah, orang-orang yang melakukan korupsi atau para koruptor itu, maka mereka terancam, mereka akan mendapatkan azab kubur. Kemudian juga yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang isbal. Seorang laki-laki yang isbal, di mana pakaiannya melebihi mata kaki. Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi, inna syamlata ay athawb. An-Nabi SAW akhadaha yawma khaybarin min al-maghanim lam yusibhal maqasim litashta'illa alaihi nara. Kata Nabi SAW, demi jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya baju yang diambilnya pada perang Khaybar dari harta rampasan perang yang belum dibagikan akan terbakar oleh api neraka dan akan menyiksanya. Maksudnya menyiksanya dalam kuburnya. Ini juga termasuk sebab-sebab azab kubur. Termasuk juga azab kubur itu mereka orang-orang yang suka hutang tapi tak mau bayar, itu terancam dengan azab kubur. Jangankan terancam dengan azab kubur, para syuhada itu kalau seandainya nanti pada hari kiamat harusnya mereka masuk surga tapi tertahan karena hutangnya. Tertahan karena hutangnya. Coba bayangkan hutang ini menahan para syuhada tidak bisa masuk surga karena terkena hutang dan harus dibayar. Kalau tidak dia tidak akan masuk surga. Jadi hutang ini juga kalau tak bayar ini salah satu penyebab azab kubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga an-niyahah. Niyahah itu apa, Bu? Seseorang yang ditinggal meninggal orang yang dicintainya, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah tidak percaya dengan takdir Allah. Kadang-kadang memukul pipi, memukul paha, guling-guling, mengambil gunting, macam-macam lah perlakuan niyah itu. Lah itu akan mengakibatkan azab kubur bagi keluarganya. Kata Nabi SAW dalam hadis bahwa innal mayyita yu'adzab bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya si mayat itu akan diazab dengan sebagian tangisan keluarganya kepadanya. Apa maksudnya di sini diazab? Apakah diazab fisik? Bukan. Maksud diazab di sini bukan fisiknya, tapi diazab hatinya. Jadi kalau ibu, umpamanya ada anak, orang tua ibu meninggal, kemudian ibu niyahah,
itu orang tuanya akan tersiksa dalam kuburannya karena niyah kita sebagai anak kepada dia. Dan ingat bahwa siksa hati itu lebih berat dibandingkan siksa badan. Jangan Bu, siksa hati dengan siksa badan itu masih berat siksa hati. Kehidupan dunia aja sama gitu. Ibu kalau capek badan beli jamu, minum, tidur, besoknya udah sembuh. Tapi ibu kalau sakit hati tidak mungkin juga minum Baiklin besoknya sembuh. Ya, nggak mungkin bersih hati itu. Sampai betul-betul membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian, baru kemudian sedikit demi sedikit hilang tuh penyakit hati. Jadi memang penyakit hati seperti itu. Jadi orang yang terserang hatinya itu lebih bahaya dibandingkan yang terserang badannya. Lah orang yang sudah meninggal kalau ditangisi orang hidup, maka dia hakikatnya menyerang hatinya tuh, sehingga dia tersiksa dalam kuburannya. Nah, inilah diantara penyebab azab kubur. Lah termasuk juga di sini orang yang mereka berjalan dengan namimah, atau orang yang mereka tidak cebok atau tidak membuat tabir saat buang hajat ataupun buang hajat kecil atau hajat besar. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari fitnah dan azab kubur ini, pertama tentu berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab kubur, dan itu dianjurkan di dalam Islam. Terutama ketika ibu sedang sholat wajib pada tasawuf yang terakhir setelah membaca sholawat, tahiyat, syahadat, sholawat, baru membaca 4 perlindungan. Lah salah satu dari 4 perlindungan itu berlindung dari azab kubur. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah supaya kita tidak terkena azab kubur. Yang kedua, orang yang mati syahid, ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang mati syahid mereka tidak ditanya, tidak diuji? Maka Rasul mengatakan, kafa bi barikatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang selalu mengancam kepalanya itu menjadi fitnah di dunia, masa difitnah lagi di akhirat. Nah, ini orang mati syahid maka terhindar dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, orang yang gugur ketika bertugas menjaga di perbatasan. Kalau tadi kan di pertempuran, ini di perbatasan negara Islam, negara kafir, kita jaga tengah-tengah supaya tidak dicaplok, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal saat melakukan penjagaan di perbatasan itu, karena rawan penjaga di perbatasan itu rawan, karena bisa saja diserangkan itu. Makanya hadiahnya mereka tidak akan mendapatkan azab kubur. Kemudian yang keempat, seseorang yang meninggal di hari Jumat, itu kalau orang baik ya, kalau dia orang baik Allah pilihkan meninggalnya di hari Jumat, insya Allah dia husnul khotimah. Tapi kalau orang jahat meninggal hari Jumat, bukan tanda husnul khotimah ya. Karena Rasul mengatakan, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan hari Jumat. Kemudian juga yang kelima, seseorang yang meninggal karena sakit perut. Sakit kali perutnya, tiba-tiba meninggal dengan sebab itu. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang sakit perut kemudian meninggal dinyatakan syahid, dan dia tidak akan terkena azab kubur. Adapun kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2, kemudian diletakkan di salah satu kuburannya, kemudian dikatakan selama masih basah belum kering maka semoga menjadikan ringan azab keduanya. Ini perbuatan Nabi ini tidak bisa ditiru, Bu. Ini khususiyah Nabi. Ulama mengatakan hadis ini menceritakan tentang kekhususan Nabi. Ibu jangan tiru. Datang ke kuburan keluarga, pamannya ada 5 lah keluarga, ibu kemudian cari pohon pisang, ditebang, dibelah jadi 5, kemudian ditancap-tancapkan. Kemudian ibu katakan sebelum kering pelepah pisang ini, mudah-mudahan Allah ringankan tuh azab kuburnya. Gak bisa. Ini khususnya Nabi sekali lagi. Kenapa tidak bisa, Bu? Karena ibu tak dengar orang yang dikubur sedang disiksa. Kalau Nabi kan dengar orang ini sedang disiksa. Kalau ibu kan tak dengar orang sedang disiksa. Berarti kalau ibu
tidak mendengar orang yang dikubur disiksa kemudian mengambil pelepah kayu kemudian ditancapkan, itu sama suudzon sama orang mati. Ibu suudzon, berburuk sangka bahwa orang mati sedang disiksa. Boleh jadi dia itu paling nikmat di kuburannya dibandingkan kita di atas kubur. Masa suudzon sama orang yang dikubur, Bu? Ya, makanya nggak bisa ini khususnya, karena kita tidak mendengar masalahnya. Rasul mendengar. Ya. Dan kalau memang mengikuti tata cara Rasul pakai pelepah kurma, jauh kali cari kurmanya. Cari di mana pelepah kurmanya kan? Jadi itu pun kalau mengikuti sunnah Rasul pakai pelepah kurma. Tapi ada juga yang menggunakan hadis ini sebagai apa? Sebagai anjuran menanam sesuatu di atas kuburan katanya. Ini kan pelepah kurma kan bisa mati tuh. Nah, akhirnya ada orang-orang yang salah kaprah memahami hadis ini. Ya sudahlah, naruh aja pohon mangga di atas kuburan itu kan nggak mati-mati, itu basah terus tuh. Nah boleh. Ya, ini sekali lagi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa ke yang lain. Wallahu alam. Sampai di sini di antara penyebab azab kubur. Ya silakan. Ustaz, Iya. jadi paling pertanyaan ini, dia punya saudara yang tidak bisa, belum bisa bacaan surat itu, dia surat belum bisa Ustaz. Di usia 50 tahun. Jadi katanya apa yang harus dilakukan? Dia mu'alaf atau muslim? Muslim. Muslim tapi tidak pernah belajar sholat. Iya, sepertinya. Jadi kesulitan untuk menghafal. Jadi bagaimana dengan caranya untuk sholatnya Ustaz? Iya. Alhamdulillah, itulah terkadang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian sudah tua baru kepikir pengen sholat. Tapi oke lah, Allah masih berikan hidayah kepada orang-orang yang sudah tua itu masih pengen sholat. Tapi masalahnya ketika dia tidak belajar di masa muda, akhirnya bingung pula cara sholat. Maka kalau dia ingin sholat, yang penting itu bacaan Fatihah. Kalau tidak bisa juga bacaan Fatihah, maka cukup takbir, tahlil, tahmid, itu saja baca. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pokoknya dikir aja. Tapi gerakannya kan dia bisa. Kalau memang dia tidak paham apa yang dibaca, berzikir saja di situ dengan tahmid, takbir, tahlil. Ya, tapi sambil belajar. Sambil belajar. Ini bagi orang yang mu'alaf baru masuk Islam, belum tahu Quran, ya pengen sholat, ya begitu caranya, ajarinya. Pokoknya setiap gerakan dalam sholat baca itu, takbir, tahmid, tasbih, itu ya, diulang-ulang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Jadi pernah ketika kajian malam itu Ustaz, ada ketika sholat maghrib ditegakkan, kebetulan kami sedang tidak sholat ya Ustaz. Jadi ada ibu-ibu yang orang sudah berdiri dengan safnya masing-masing, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu sholat langsung mengambil tempat yang tidak sejajar dengan saf yang ada Ustaz. Jadi dia agak lebih maju ke depan satu langkah, sehingga dia tidak memiliki saf. Nah, akhirnya inisiatif umat yang lain, mungkin karena tidak tahu beliau atau apa, ditarik ke belakang. Apakah seperti itu disejajarkan dengan saf yang ada? Apakah itu tindakan seperti itu diperbolehkan Ustaz? Ya mestinya ditarik.
Kalau memang dia sedang sholat, ya kita tarik, disejajarkan. Memang begitu. Cuman kalau seandainya kemudian seseorang itu lebih bijak lagi sebelum itu dia kasih tahu, maka kasih tahu dulu lebih baik gitu kan. Kalau asal tarik dia jamaah baru, nanti dia berpikir jamaah apa nih kok sholat narik-narik. Artinya saat itu dia langsung datang terlambat, langsung sholat. Jadi kita yang Ya biarin aja, karena tidak membatalkan sholat. Tidak. ditarik apa saja. Yang maksudnya gini lah, merapatkan saf itu kan sunnah hukumnya. Dia bukan wajib, dia bukan rukun. Ya. Sehingga tidak membatalkan sholat. Sekalipun namanya centang perenang gitu kan, rapat. Enggak, itu enggak membatalkan sholat. Cuman konsekuensinya adalah Allah akan membuat hati kita berpecah di situ. Tapi dia bukan masuk pada rukun. Lain kalau tidak menghadap kiblat batal, tidak berdiri batal. Itu enggak. Kalau merapatkan saf ini sunnah hukum. Ya. Tapi walaupun sunnah jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau dalam kondisi maksudnya sholat kemudian ditarik gitu ya, ya lihat-lihat orang aja lah. Takutnya tersinggung pula. Yang tadinya mau ngaji di sini akhirnya seumur hidup pula 7 turunan tak mengaji ke sini gara-gara ditarik. Itu satu. Ya. Yang kedua ya kalau bisa ditegur setelah sholat baik-baik. Kemudian dijelaskan bahwa salat itu harus lurus safnya atau gimana lah, pandai-pandai umahat kan. Apalagi dibujuk-bujuk diajak makan di luar, mau lah tuh. Wallahu a'lam. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka disebabkan hulu ekstrim berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dan minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagian pertama ketika menjelaskan surah Nuh ayat 23 tentang munculnya kesyirikan pertama dalam Islam. Bahkan bukan dalam Islam tetapi dalam kehidupan manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ghulu, berlebihan. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan definisi. Jadi ghulu itu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana'i qadhan aw madhan. Kata beliau bahwa ghulu adalah melampaui batas dalam ibadah, amalan ataupun pujian, baik bentuknya celaan ataupun sanjungan. Berarti di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membagi bahwa ghulu itu terkadang bisa terkena sebuah ibadah, bisa dalam bentuk amalan atau bisa dalam bentuk pujian, apakah celaan ataupun sanjungan. Namun sebelum kita jelaskan perkataan beliau, sedikit kita berikan gambaran kenapa ghulu ataupun berlebihan dalam agama, terutama berlebihan kepada orang-orang soleh ini sangat tercela sekali. Di dalam Al-Quranul Karim tepatnya dalam surah Al-Fatihah, kita senantiasa membaca kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan minimalnya 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa maknanya? Ketika kita mengatakan ya Allah berikan petunjuk kepadaku kepada jalanmu yang lurus,
jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai, ataupun bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud al-maghdub di sini siapa? Yahudi. Dan yang dimaksud dhalin dalam ayat ini adalah Nasrani. Jadi kita berlindung dari dua agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dua-dua agama ini adalah ajarannya sangat melampaui batas. Orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, sementara orang-orang Nasrani menuhankan Isa. Ghulu terhadap orang-orang saleh dan para nabi. Maka Islam tidak menuhankan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga mengatakan dia anak Tuhan ataupun satu di antara tiga Tuhan. Harusnya ketika kita ini setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladhdallin, maknanya kita diperintahkan untuk bersikap tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Karena berlebihan itu ada dua macam. Ada berlebihan di dalam perkara-perkara ibadah, melebihkan dari yang diperintahkan, atau justru berlebihan dalam mengurangi sebuah ibadah atau meremehkan. Dua-duanya berlebihan. Maka Islam tegak tengah-tengah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, agar kalian semua menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Rasul dengan sifat wasitiyah, tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama anti hulu, berlebihan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melintasi batasan yang sudah dibatas Allah. Barang siapa yang melintasi batasan yang sudah dibatas Allah, maka mereka termasuk orang zalim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melampaui batas dari batasan yang Allah batas, menunjukkan bahwa Allah tidak suka dengan hulu, berlebihan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan kita agar tidak seperti ahli kitab. Allah mengatakan, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Katakan ya Muhammad, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Seolah-olah Nabi SAW diperintahkan Allah untuk membacakan ayat ini dan didengar oleh umatnya, bahwa kita jangan seperti mereka, orang-orang Yahudi yang berlebihan, begitu juga orang-orang Nasrani. Dari 4 ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran sangat mencela sifat hulu, berlebihan. Kemudian masuk pada sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma.
ketika Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibn Abbas untuk mengambilkan kerikil-kerikil kecil dalam rangka lempar jumroh dalam manasik haji. Maka Ibn Abbas mengambil kerikil sesuai dengan arahan Nabi. Ya, seruas jarilah segede gini, 7 butir. Ya. Kemudian diserahkan kepada Rasul sebanyak 7 butir itu. Maka Nabi SAW mengatakan, mithlu haula tarmun, batu-batu seperti ini yang harus kalian lempar. Kemudian Rasul mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin, karena hancurnya umat sebelum kalian ketika mereka berlebih-lebihan dalam agama. Jadi kita harus mencontoh Rasul. Ketika kita tidak mencontoh Rasul, berarti kita masuk pada berlebih-lebihan dalam agama yang tercela. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan tentang akhir akibat orang-orang yang gulu. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang dicantumkan dalam matan kitab Tauhid di sini. Apa kata Nabi SAW? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebihan. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebihan. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan akhir akibat orang-orang yang berlebihan. Dibinasakan Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan tentang mudahnya orang itu beragama. Agama ini tidak ada yang sulit. Agama ini mudah, sehingga jangan dipersulit, apalagi sampai melebihi batas. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah, siapapun yang memperberat agama ini pasti akan dikalahkan dengan agamanya. Jangan memperberat dalam agama, nanti lelah sendiri. Allah tidak bosan dengan kita, kita yang bosan dengan Allah nantinya. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mentarbiah kepada para sahabat yang mereka hendak melampaui batas dalam agama. Ketika 3 orang datang menemui Rasul tetapi tidak berjumpa, hanya berjumpa dengan istri-istrinya. Kemudian 3 orang ini bertanya soal ibadah Rasul dalam rumahnya. Ya, istrinya menjelaskan kebiasaan Rasul begini, dan begitu. Tiba-tiba 3 orang ini faka'annahum taqalu, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Ya, wajar sajalah. Nabi ibadahnya sedikit karena sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Sementara kita, maka yang satu mengatakan, saya akan puasa selamanya dan tidak akan berbuka. Setiap hari akan puasa saya. Bukan puasa Daud, tapi setiap hari dia puasa. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam setiap malam. Yang satu pula mengatakan, saya tidak akan menikah karena saya akan habiskan waktuku untuk ibadah. Itu janji 3 orang ini. Maka kedengaran ke telinga Nabi. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, wallahi inilah ahsyakum lillahi wa la atqakum billah. Saya loh manusia yang paling takut, manusia paling bertakwa kepada Allah, tidak seperti kalian, kata Rasul. Saya puasa, ya kadang-kadang saya tak puasa. Saya sholat malam, ya kadang-kadang saya tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang membenci sunnahku, maka dia bukan kelompokku. Lihat, Nabi mengajarkan kepada umatnya jangan hulu, jangan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lihat para sahabat Nabi SAW. Di zaman para sahabat, ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, kemudian disambut orang-orang Ansor, maka terjadi apa? Terjadi saling dipersaudarakan oleh Nabi antara muhajirin dan Ansor. Lah salah satu sahabat muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan,
adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul meminta Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini dipersaudarakan. Salman dari Muhajirin, Abu Darda dari Ansar. Dulu Abu Darda sebelum dia masuk Islam, dia seorang tajir, pedagang besar. Termasuk orang kaya, orang terhormat Abu Darda ini. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan semua bisnisnya. Dia tinggalkan semua perniagaannya, dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam dia habiskan qiyamul lail, kalau siang dia habiskan puasa sunnah, dan terus membaca Quran, berzikir seolah-olah tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Saking rajinnya sampai istrinya ditelantarkan oleh dia. Jadi istrinya itu sudah kayak gembel karena tidak pernah diperhatikan. Jadi betul-betul dia perhatiannya hanya ke ibadah dan ibadah saja. Itulah Abu Darda. Karena kata istrinya, buat apa saya berdandan? Abu Darda sudah nggak melihat aku, katanya. Jadi satu hari Salman Al-Farisi ini lewat berpapasan dengan Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dia melihat, masa istrinya Abu Darda kayak gitu dandanannya, katanya. Nggak pantas. Itu dandanan orang-orang jalanan, bukan dandanan wanita terhormat. Jadi Salman Al-Farisi ini menasihati istrinya Ummu Darda, jangan begitulah berpakaian itu. Kau harus hargai suamimu. Apa kata istrinya Abu Darda? Ya Salman, anna Abu Darda laisa lihajah. Abu Darda sudah gak punya hajat lagi sama saya. Ya sudahlah, apa adanya seperti ini. Percuma saya juga dandan, dia gak juga tertarik dengan saya. Kata Salman Al-Farisi, kalau begini, kasih tahu Abu Darda saudaranya akan datang ke rumahnya. Akhirnya istrinya memberitahu kepada Abu Darda bahwa saudaranya seiman akan datang ke rumahnya. Maka ketika mendengar saudaranya akan datang Salman Al-Farisi, wah, langsung bahagia Abu Darda. Disiapkan kamar terindah, masakan terenak, dan tempat yang nyaman untuk saudaranya karena akan bertandang. Betul, Salman datang ke rumah Abu Darda. Setelah kemudian datang ke rumah Abu Darda, ya kebiasaan Abu Darda kalau malam sholat, kalau siang puasa, itulah kebiasaan dia. Jadi ketika kemudian Salman Al-Farisi sengaja dia tidak mau tidur, kata Abu Darda, kenapa engkau tidak tidur wahai saudaraku? Kata Salman, oh tidak bisa, saya tidak akan tidur sampai kau tidur. Ya karena menghargai saudaranya, maka Abu Darda pun ikut tidur bersama Salman. Baru sepertiga malam akhir bangun, kemudian tahajud bersama. Jadi tidak menghabiskan semalam suntuk untuk ibadah, hanya diambil sepertiganya saja. Kemudian keesokan harinya Abu Darda puasa mutlak tiap hari. Puasa mutlak itu artinya bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa Daud, bukan puasa Ayyamul Bid, ya puasa aja niatnya karena Allah, itu disebut puasa mutlak. Dalilnya, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dalam rangka lillah, karena Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa, wajahnya akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim. Jadi Abu Darda itu puasa mutlak tiap hari. Jadi setelah kemudian Abu Darda membuat makanan yang enak, kata Abu Darda, makan wahai Salman. Kata Salman, tidak, saya tidak akan makan sampai kau makan. Artinya suruh dibatalkan puasanya. Akhirnya Abu Darda pun karena menghargai Salman Al-Farisi, dia batalkan puasanya. Kemudian setelah beberapa hari Salman mulai menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Abu Darda, dirimu punya hak, beri sepertiganya. Keluargamu punya hak, kasihkan sepertiganya. Allah juga punya hak, maka luangkan sepertiganya. Jadi sepertiga untuk badanmu, sepertiga untuk keluargamu, sepertiga untuk Tuhanmu. Masih belum percaya Abu Darda. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Rasul, dan Rasul mengatakan, shadaqa Salman, Salman telah benar. Sejak itu Abu Darda mendengarkan nasihat Salman, dan istrinya senang. Lihat, Salman Al-Farisi mengajarkan kepada Abu Darda dan juga mengajarkan kepada kita, jangan
hulu dalam agama. Jangan berlebihan. Nanti ada waktunya kita tidak sanggup lagi sholat, kita tidak sanggup lagi puasa, kita tidak sanggup lagi baca Quran. Akhirnya yang tadinya istiqomah tidak istiqomah. Contoh, ada sahabat di zaman Rasul namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Siapa? Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu, pencatat wahyu terbanyak. Kalau Abu Hurairah itu kan penghafal, kalau Abdullah ibn Amr ini pencatat. Katanya Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalanku dibandingkan aku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, karena dia mencatat aku menghafal, katanya. Jadi selain penulis hadis Abdullah ibn Amr ibn As ini, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, dan dia rajin menghatamkan Quran. Dan sekali menghatamkan Quran, tak kira-kira dia kurang 3 hari sudah hatam Quran. Belum salat malamnya dihabiskan, kemudian puasa sunnahnya dia juga korbankan, betul-betul luar biasa ahli ibadah, karena diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu. Jadi dipanggil oleh Rasul, sebaiknya kau kurangi. Ingat bahwa khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang langgeng, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi Rasul menasihati kepada Abdullah ibn Amr ibn As itu, kau tidak perlu kau puasa setiap hari. Puasa saja ayyamul bid, sebulan, 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, saya sanggup lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Rasul, ya sudah kalau gitu puasa Senin Kamis. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, ya Rasul, saya sanggup lebih daripada itu. Ya kalau begitu puasa Daud, dan tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud, kata Rasul. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As memilih puasa Daud dan tidak puasa tiap hari. Kemudian Rasul bertanya soal hataman Quran. Kata Rasul, hatamkan Quran itu minimal sebulan sekali. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, saya sanggup kurang daripada itu. Kalau gitu 2 pekan sekali. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, kalau itu saya lebih kurang lagi dari itu. Saya sanggup dan saya siap menghatamkan Quran. Kalau gitu sepekan sekali. Dia mengatakan tetap saya sanggup lebih daripada itu. Ketika Rasul mengatakan kalau gitu 3 hari sekali. Karena siapa yang menghatamkan kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahami bacaannya. Sejak itu dia menghatamkan Quran 3 hari sekali. Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi setelah berjalan lama, dia puasa Daud, dia menghatamkan Quran 3 hari sekali. Dia pun sholat malam, ya kadang sholat kadang tidak, ikut arahan, tapi dia mengambil yang ketat. Setelah dia tua dan Rasul juga sudah meninggal, mulai badannya mulai retak-retak, mulai capek-capek. Namanya kan tua itu pasti berkurang kekuatannya, mulai banyak penyakit, ya kan, mulai juga agak susah jalan, susah ruku, susah sujud. Dari situlah Abdullah ibn Amr bin As menyesal, dia tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena ketika dia dilarang oleh Rasul, diperintahkan Rasul untuk mengambil yang paling ringan, dia ambil yang paling berat kan. Coba kalau seandainya dia mengambil puasa ayyamul bid umpamanya, dia bisa istiqomah sampai tua. Tapi ketika puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari 3, ketika sudah tua, sudah renta, sudah lemah, baru terasa dia tidak sanggup lagi. Akhirnya hilang istiqomahnya. Begitu juga sholat malam, begitu juga baca Quran kan, baru menyesal dia. Sampai dia mengatakan, kenapa aku tidak mengambil rukhsahnya Nabi, katanya. Jangan sampai kemudian kita hilang istiqomah gara-gara berlebihan tadi. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu ambil yang tengah-tengahnya. Tidak terlalu ketat, ya tidak terlalu longgar gitu maksudnya, supaya bisa istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kasusnya Salman dengan Abu Darda yang kita ceritakan tadi, dan kasusnya Abdullah ibn Amr ibn As ini menunjukkan bagaimana salaful ummah, ya, mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari hulu.
Jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan dari Ma'mur atau Ma'rur ibn Suwaid rahimahullahu taala. Apa kata Ma'rur? Dia menceritakan tentang kondisi Umar bin Khattab. Apa kata dia? Kharajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kami pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian fa'uridu lana fi ba'di tariq masjidun. Tiba-tiba ditampakkan kepada kami di tengah perjalanan kami itu ada masjid. Fabtadarun nas yusalluna fiha. Entah kenapa tiba-tiba manusia langsung masuk masjid kemudian salat di situ. Kemudian Umar mengatakan, "Masya'nukum? Ada apa dengan kalian?" Faqalu, mereka mengatakan, "Hada masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar, kau tidak tahu masjid ini dulu pernah lewat di sini Rasul, kemudian salat di sini, maka kami salat juga di sini. Maka Umar mengatakan, "Ayyuhan nas, innama halaka man kana qablakum bittibaihim mithla hada." Hancurnya umat sebelum kalian ya seperti kalian ini, mengikuti sesuatu seperti ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan diwajibkan. Kalau kalian ingin sholat di masjid, sholatlah. Kalau tidak ya kemudian berjalan saja. Kan kita hanya lewat masjid, tiba-tiba semua masuk masjid seolah-olah karena Rasul pernah sholat di situ, kita harus ke situ semua gitu kan. Sholat wajib. Tidak. Kalau mau sholat, sholat saja. Kalau mau pergi ya pergi saja gitu. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak semua napak tilas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di situ ada ibadah. Contoh umpamanya pohon yang digunakan untuk baiat, yang disebut dengan baiatur ridwan itu kan dibaiat di bawah pohon. Apakah gara-gara Nabi SAW kemudian baiat di bawah pohon, tiba-tiba pohon itu menjadi berkah dan tempatnya digunakan untuk ibadah? Ya enggak. Itu sebabnya Umar menebang pohon itu. Karena ketika ada orang-orang sudah mulai mengagungkan pohon itu karena pohon bersejarah, ada napak tilasnya Rasulullah SAW di situ, akhirnya mereka sholat di situ. Maka kata Umar, tebang pohon itu. Ditebang sama Umar supaya tidak terjadi gulu jadinya. Hebatnya Umar. Bahkan ketika menyerang Qadisiyah, Persia, ada satu kota. Di situ ada kuburan, namanya kuburan Nabi Daniel. Dan itu disembah oleh orang-orang sekitar tuh kuburan itu. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam-malam digali kuburan itu, kemudian dipindah ke tempat lain, dibuat 9 kuburan. Sehingga tidak tahu yang 9 yang satu Daniel, tidak tahu karena 8 palsu, yang satu asli. Sehingga ketika orang datang mau nyembah kuburan Daniel, bingung kuburan mana satu ini yang Danielnya. Lihat bagaimana Umar mencegah gitu ya. Tapi Umar itu memalsukan kuburan biar orang tidak datang. Kalau sekarang memalsukan kuburan itu biar orang datang. Kan sekarang banyak tuh pemalsuan kuburan itu. Ini kuburan Habib ini, Habib ini, Habib ini. Rupanya ujung-ujungnya bisnis duit kan. Datang ke kuburan palsu, tabaruk di situ, sebelum masuk ya sudah disodori proposal tuh. Akhirnya apa? Bisnis kuburan. Dan sekarang yang paling ramai di negeri kita ini bisnis kuburan. Coba kuburan orang-orang yang dianggap wali itu, Masya Allah itu infaknya luar biasa. Kemana larinya infak itu coba? Kalau Umar memalsukan kuburan itu supaya orang tidak menyembah kuburan. Kalau sekarang memalsukan kuburan itu memang sengaja supaya manusia didatangkan dan menyembah kuburan. Na'udzubillah. Itulah bedanya langit dengan bumi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini contoh bagaimana Umar hendak menghapus sifat ghulu namanya. Ya. Kemudian juga dijelaskan juga ketika Umar radhiyallahu an mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab selepas tawaf? Umar datang ke Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian Umar mengatakan, "Ya Hajar, inni la a'lamu innaka la tanfa wa la tadur." Hei batu, aku tahu engkau tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga mencegah madarat. Falaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena Rasul aku lihat mencium kamu, ngapain aku cium kamu? Kata-kata Umar ini sebenarnya
hendak memutus jangan sampai ada orang gulu di depan Hajar Aswad. Yang sekarang kita lihat, coba kalau antum umroh lihat, wah bejubel depan Hajar Aswad, berdesak-desakan, sikut kiri kanan. Yang penting mukanya bisa terpendam di situ. Lalu apa gunanya coba? Menyakiti orang di situ. Bukan menyakiti orang, mencelakakan diri sendiri. Saya waktu kemarin bawa umroh itu bulan Syawal tuh, ada sampai anaknya hilang yang digendong, dompetnya hilang. Coba bayangkan, keluarganya hilang, pusing nangis dia karena hanya ingin mencium Hajar Aswad tuh. Sampai lapor ke polisi Saudi, anaknya hilang. Anaknya lagi digendong, ya mutar tawaf itu, pengen tawaf. Karena berdesak-desakan, desak-desakan, hilang anaknya. Tak kemana anaknya itu. Coba bayangkan, masa sampai memadaratkan seperti itu? Ini hulu namanya, tidak boleh. Kalau bisa cium, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, kan ada rukhsahnya. Disentuh, kalau tidak bisa dilambaikan, apa susahnya? Kan ada opsi-opsi yang disabdakan Nabi SAW, tidak harus mencium dan bukan sebuah kewajiban juga mencium itu. Itu karena hulu, ya kan, berlebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya gini, ikhwatu fiddin. Ya. Gulu ini akibatnya fatal. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu tahu dampak buruk sebuah gulu ini di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada orang-orang itu yang sampai mendewakan Ali dan mengatakan, ya Amiral Mukminin antal ilah, katanya. Engkau adalah Tuhan. Ini kelompok Sabaiyah. Orang-orang yang mengikuti Abdullah ibn Saba disebut Sabaiyah. Sebagian mereka ekstrim terhadap Ali sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang gulu terhadap sosok. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Perkataan yang masyhur, lamma ra'aitul amra amran munkaran ajaztu nari wa da'autu kumbura. Ketika aku melihat perkara yang mungkar, masa aku dituhankan? Maka aku nyalakan api sebesar-besarnya, kemudian aku katakan, siapa yang menuhankan aku, masuk kau ke dalam api. Akhirnya manusia terbagi tiga. Ada yang masuk ke dalam api, saking yakinnya Ali Tuhan, masuk dia ke dalam api. Karena mereka mengatakan, kenapa orang-orang itu masuk ke dalam api? Karena Rasul yang mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, katanya. Berarti Ali ini Rabb, karena dia mengadab dengan api, sementara tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, katanya. Makin yakin. Sebagian mereka masuk ke api itu. Maka mereka seburuk-buruk manusia. Sebagian mereka tobat, sebagian mereka pura-pura tobat. Tapi lihat, Ali tahu dampaknya ini. Kalau tidak seperti itu, kan dampaknya bahaya. Gulu itu. Makanya lihat orang-orang Khawarij itu, saking gulunya mereka sampai mengkafirkan di luar kelompok mereka. Bukan hanya mengkafirkan, sampai membunuh di luar ras mereka, di luar kelompok mereka. Semua dikafirkan, hanya muslim mereka saja. Berakhir apa? Yang membunuh Utsman orang Khawarij, yang membunuh Ali orang Khawarij. Para pembunuh kedua manusia mulia betul-betul mengatasnamakan perintah Al-Quran. Yang membunuh Utsman mengatakan Quran yang perintahkan, yang membunuh Ali Quran pula yang perintahkan, katanya. Itu karena gulu tuh. Jadi gulu itu akan mengakibatkan penyimpangan banyak dalam akidah. Ketika Khawarij mengkafirkan, tidak lain sebabnya karena gulu. Ketika orang-orang Qadariyah mereka ekstrim dengan pemahaman takdir, itu disebabkan gulu. Ketika ahli kalam mereka mendahulukan akal, itu disebabkan karena gulu. Ketika sebagian orang-orang sufi mereka kemudian ada yang datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, menyembah kuburan, itu karena gulu. Hampir penyimpangan dalam akidah kelompok-kelompok itu disebabkan karena gulu berlebihan. Kalau seandainya mereka itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, tidak mungkin gulu. Pasti mereka akan menjadi umat wasat. Ketika orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah, itu karena gulu. Ketika orang filsafat kemudian mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya, itu juga karena gulu.
Jadi banyak pemahaman menyimpang itu tidak lain dan bukan kecuali sebabnya adalah ghulu. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa asal setiap kekufuran dan kesyirikan itu disebabkan ghulu. Asal setiap kekufuran dan setiap kesyirikan itu dimunculkan karena ghulu, berlebihan. Maka jangan berlebihan. Ikut saja, kata Abdullah ibn Mas'ud itu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut, jangan buat, itu sudah cukup. Ngikut saja, apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan Rasul laksanakan, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Ikut saja, itu sudah cukup, kata Abdullah ibn Mas'ud. Tidak perlu buat-buat, karena yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkannya, mau buat-buat pula yang tidak ada. Maka dari uraian ini kita tahu bahwa ghulu ini perkara yang bahaya. Makanya wajar oleh pengarang di sini diletakkan bahwa sebab kekufuran dan kesyirikan Bani Adam itu karena mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Istilah ghulu, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, istilah ghulu itu ada 4 macam. Jadi istilah ghulu itu diistilahkan dengan istilah 4 macam. Yang pertama berdasarkan Quran Sunnah ya. Ada juga diistilahkan dengan at-tanattu. At-tanattu seperti hadis tadi, halakal mutanatti'un. Jadi ghulu juga diistilahkan dengan tanattu. Tanattu itu artinya sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Yang pertama. Yang kedua, sifat ghulu juga diistilahkan dengan kalimat at-tashaddud namanya. Tasyaddud itu artinya memberat-beratkan diri dalam melakukan ibadah. Ghulu, memberat-beratkan diri. Saya mau borong semuanya. Sholat malam saya kerjakan, puasa sunnah saya kerjakan, baca Quran saya kerjakan, zikir sampai kapan? Paling Anda tahan 1 bulan, praynya 1 tahun. Nggak tahan, pegel juga, sakit juga lama-lama. Makanya sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada diborong seminggu, praynya sebulan. Karena sakit badan semuanya. Itu tasyaddud namanya. Ya. Kemudian yang ketiga ada istilah dalam ghulu ini al-i'tida. I'tida itu artinya melampaui batas. Seperti orang-orang Khawarij melampaui batas sehingga mengkafirkan, bahkan membunuh di luar kelompoknya. Halal darahnya karena kafir. Jadi ada istilah ghulu itu i'tida. Atau yang keempat diistilahkan dengan takalluf. Takalluf itu artinya memaksa-maksakan diri sendiri. Dia tidak sanggup, dia paksa. Seperti apa? Zainab istri Rasul itu kalau malam dia sholat malam di masjid Nabi, kalau capek dia ikat badannya, kemudian 1 ikatan di tiang sana, 1 ikatan di tiang sana. Jadi ketika dia capek ngantuk itu nggak jatuh, dia diikat sama kaki, sama tali itu. Setiap malam Zainab itu. Rasul tidak tahu. Jadi satu hari Rasul masuk ke masjid, ada tali melintang. Ini tali siapa? Kata sahabat, itu tali Zainab wahai Rasul. Dia kalau sholat malam capek, dia ikatkan badannya di tali itu, supaya tidak roboh. Kata Nabi SAW, putuskan tali itu, putuskan. Maka Rasul mengatakan, ibadahlah sesuai dengan kesanggupan. Ibadahlah sesuai dengan kesanggupan. Jangan memaksakan diri, takalluf. Lah itu bagian daripada ghulu. Ya, jadi ada 4 istilah dalam ghulu itu ya. Pertama apa tadi? At-tanattu', kedua at-tasyaddud, ketiga al-i'tida, dan yang keempat at-takalluf. 4-empatnya dinyatakan ghulu. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada definisi di awal yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau Syekh Utsaimin mengatakan ghulu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was tsana'i qadhan wa madhan. Melampaui batas dalam ibadah, dalam amalan, dalam pujian, celaan dan sanjungan. Jadi arti ghulu yang menimpa manusia itu tidak lepas dari satu. Kata Syekh Utsaimin, berlebihan dalam bentuk ibadah. Berlebihan dalam bentuk ibadah.
Umpamanya menciptakan sebab yang tidak disebabkan dalam syariat. Umpamanya antum masuk rumah, tiba-tiba antum melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada hadisnya tapi lemah. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul bait. Ya, ada riwayatnya tapi dilemahkan para ulama. Berarti ketika kemudian kita ini setiap masuk rumah sholat 2 rakaat sama dengan setiap masuk masjid sholat 2 rakaat, berarti Anda ini telah salah dalam beribadah karena sudah melampaui batas. Tidak ada perintahnya Anda lakukan. Atau dalam bentuk bilangan. Rasul mengatakan wudu berapa kali basuhan paling banyak? 3 kali basuhan. Anda buat 10 kali basuhan biar bersih anggota badannya, wahai Ustaz. Enggak bisa. Kata Rasul 3 paling banyak. Apa kata Rasul? Faman zada faqad asaa aw zalama. Siapapun yang menambah basuhan dari 3 itu, dia telah salah dan telah zalim. Berarti dia melampaui batas dalam wudu. Ya, itu bilangan. Ataupun melampaui batas dalam jenis. Seperti umpamanya kurban. Kurban sudah jelas jenisnya. Ada sapi, ada kambing, ada unta. Antum pakai kuda lagi. Ini melampaui dalam jenis namanya kan. Berarti antum hulu dalam bab jenis ibadah. Atau antum melampaui batas dalam waktu ataupun tempat. Umpamanya korban, jelas kalau sah korban itu dilakukan setelah Id, sembelih, maka itu ibadah kurban. Karena ingin cepat nyate, subuh sudah antum sembelih. Sah korbannya? Tidak, antum menentukan waktu sendiri namanya. Atau tempat kan gitu. Orang haji ke Mekah, antum haji pula ke Karbala, ke Irak sama dengan orang Syiah itu. Sah? Tidak, berlebihan. Nah, ini diantaranya berlebihan dalam ibadah. Yang kedua, berlebihan dalam memuji atau menyanjung perorangan. Entah memuji tempat, memuji adat, memuji orang, memuji tokoh, memuji ustadz, dan begitu seterusnya. Ini orang bisa gulu dalam perkara-perkara pujian ini. Atau yang terakhir, bisa juga dalam berlebihan dalam mencela. Berlebihan dalam mencela, seperti orang Khawarij mengkafirkan di luar kelompoknya, itu kan berlebihan dalam mencela. Orang muslim kok dikatakan kafir? Berlebihan itu. Nah, ini ghulu namanya. Nah, jadi definisi ghulu itu tidak lebih daripada 3 perkara: berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam memuji, atau berlebihan dalam mencela. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.